Warning 21++ novel ini mengandung kata-kata kasar, umpatan, vulgar dan lain-lain. Usia di bawah legal, harap mendengarkan dengan bijak. Cerita ini hanya fiktif belaka. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, komen dan subscribe. Teras remang-remang kediaman Sophie menyambut mobil SUV hitam milik Nicholas. Halaman kecil yang dikelilingi pagar bambu malam itu agak becek, karena sore tadi kota Batu sempat diguyur hujan. Nicholas menuntun Anita agar tak terleset, terlebih istrinya tengah mengenakan sepatu hak setinggi 10 cm malam ini. Mau gue gendong aja enggak? Tawar Nicholas sambil membungkukkan badannya di hadapan Anita. Jangan lebay dah, Nika. Melihat keromantisan Nicholas pada Anita, Sophie yakin jika Nicholas tak hidung belang, rumah tangga dua orang bosnya itu bisa sangat harmonis. Maaf, rumah saya kumuh sekali. Anita memicingkan matanya. Remember, don't call me. Iya, maksud saya Mbak, Mas. Jangan khawatir, Sof. Sekumuh-kumuhnya rumah kamu, masih lebih kumuh otak Nicholas. Tangan Nicholas mengepal. Bengs di bener mulut lo, nah. Anita terkekeh mendengar makian kesal sang suami. Kita lagi di rumah orang, enggak boleh ngomong kasar. Neika. Baru akan Nicholas menjawab, pintu rumah Sophie sudah terbuka. Wanita paruh baya membuka pintu, di tangannya ada bayi mungil terlelap dalam gendongan. Selamat malam, Bu. Sapa Anita membungkukkan tubuh sambil menyalami ibu Sophie. Begitupun Nicholas, ia melakukan hal yang sama. Sophie segera memperkenalkan bos-bosnya ke Arumi, ibunya. Ma, ini Pak Neika, dan ini Bu Anita. Mereka pemilik PT Bunomo. Berarti mereka bos kamu dong, Sof? Arumi membelalakan mata sipitnya. Monggo-monggo, silakan masuk, silakan duduk dulu, saya buatkan minum. Anita, Nicholas masuk ke ruang tamu, berukuran 3 kali 2 meter persegi. Ruang tamu yang tidak lebih luas dari kamar mandi di rumah Anita itu, tampak hangat dengan pohon Natal kecil. Sophie menerima kuernsa selagi ibunya ke dapur. Jangan repot-repot, Bu. Kata Anita, ketika Aram menyajikan secangkir teh. Enggak repot, Bu, cuma teh. Maaf enggak bisa nyuguhin apa-apa. Nicholas mengambil cangkir di hadapannya, menyesap cairan hangat itu lamat-lamat. Santai saja, Bu, kami datang bukan untuk dijamu. Kami hanya ingin meminta izin pada Ibu untuk mengirim Sophie dinas ke Singapura. Ke Singapura? Berapa lama? Kali ini, Anita yang menjawab. Kurang lebih 1 tahun. Sophie harus mempelajari proyek-proyek pembangunan kondominium milik partner kami di sana, untuk nantinya diaplikasikan ke proyek-proyek Bunomo Group di Indonesia. Maaf, tapi tidak adakah orang lain yang bisa dikirim selain putri saya? Aram tampak berat melepas putrinya. Putri sulung saya dan suaminya baru saja meninggal. Mereka meninggalkan cucu saya yang masih bayi. Sophie terpaksa menjadi ibu susu untuk cucu saya, karena ia tidak bisa diberi susu formula. Jadi kalau Sophie pergi, kasihan Gonsa. Sophie sudah menjelaskan pada saya tentang Gonsa. Makanya kami berencana. Yaitu Bu, kalau siang Gonsa minum siang Sophie pra atau yang saya dapat dari Bank Asi. Tapi kalau malam, Wai ini sepenuhnya menyusu ke Sophie. Dia tidur dengan Sophie. Makanya aku kisah menganggap Sophie seperti ibunya sendiri. Ma, jangan potong ucapan Bu Anita. Pinta Sophie sambil mengelus pundak ibunya. Beri saya waktu untuk menjelaskannya. Bu, mulai besok akan ada perawat yang kesini untuk membantu ibu mengasuh Kurensa. Perawat itu juga akan memberi ASI eksklusif untuk cucu ibu sampai Sophie kembali dari tugas. Kami yang membayar gaji perawat. Jadi ibu bisa lebih tenang. Anita menjelaskan dengan hati-hati. Sophie menambahkan. Selain itu, gaji aku dinaikkan berkali lipat. Selama tugas ini, aku digaji 100 juta per bulan. Izinin aku pergi ya, Ma. Biar aku bisa kumpulin uang untuk Mama buka usaha. 100 juta per bulan. Mata Arumi hijau seketika. Baiklah. Monggo kalau mau bawa Sophie ke Singapura. Kapan Sophie rencana berangkat? Bagaimana kalau lusa? Anita pikir lebih cepat lebih baik. Ya tak mau mengulur waktu lagi. Besok juga boleh kalau Sophie siap. Nicholas yang tak sabar ikut memberi penawaran. Sophie tercengang sejenak.
Apa tidak terlalu cepat, Pak Wu? Cepat juga Anda apa-apa, Look. Namanya juga kerjaan. Kamu harus siap kapan saja. Aram mendukung penuh Sophie berangkat secepatnya. Baiklah, kalau begitu lusa saja. Bagus. Kalau begitu kami pamit dulu. Anita dan Nicholas pun pergi meninggalkan rumah Sophie setelah mencapai kesepakatan. 1 unit apartemen di kawasan Soekarno-Hatta Malang dibeli Anita untuk tempat tinggal sementara Sophie. Semua berjalan sesuai skenario yang Anita susun. Sophie jemput jam 16:30 dan langsung diantar ke apartemen. Kamu harus install aplikasi kalender ovulasi ini di HP kamu, biar tahu kapan masa subur. Anita membantu Sophie menginstal aplikasi kegawai gadis itu. Kapan terakhir kamu mens, Sof? Sophie mengingat-ingat sejenak sebelum menjawab. Tanggal 18, apa 19, Mbak? Kalau tidak salah. Berapa hari mensnya? 5 hari, Mbak. Berarti start from 13/14. Iya, Mbak. Wow. Mata Anita terbelalak. Hari ini, masuk masa subur kamu, Sof. Tenet. Malam ini, Mbak. Sophie bingung. Maksudnya? Saya tahu permintaan saya mungkin membuat kamu merasa terbebani, tapi hari ini adalah siklus hari ke-12. Jika kamu dan Neke berhubungan malam ini, potensi hamilnya lebih besar. Entah kenapa detak jantung Sophie mendadak berpacu cepat tak beraturan. Kegugupan kini menyelimuti benak Sophie. Sophie, are you still here? Iya, Mbak. Habis ini saya pergi, kita ketemu lagi minggu depan. Saya tinggalkan fotokopi dan kartu kredit. Kalau kamu ke dokter atau ke rumah sakit, kamu harus pakai identitas saya. Biar keluarga saya tidak bisa lacak permainan kita. Siap, Mbak. Sophie mengantarkan Anita sampai ke pintu. Lalu masuk kembali dengan lemas. Benarkah ia sanggup menjalani pekerjaan ini? Sophie bertanya-tanya, setan apa yang merasuki dirinya hingga ia begitu gegabah mengambil pekerjaan konyol ini. Apartemen studio yang ditempati Sophie hanya memiliki 1 kamar tidur. Artinya setiap malam ia akan berbagi ranjang dengan Nicholas, atasannya yang diam-diam Sophie benci. Sophie sudah mendengar dari Andy, asisten pribadi Nicholas, tentang hobi bosnya main perempuan. Sebagai perempuan berhati lembut dan menjunjung tinggi nilai kesetiaan, Sophie jijik dengan pria yang begitu mudah selingkuh. Memandang Nicholas seperti memandang ayahnya. Bukan selingkuh yang biadbe dan jahanam. Membayangkan malam ini, ia harus menyerahkan tubuhnya pada Nicholas. Bulu kuduk Sophie meremang. Hatinya berat menerima. Namun ia tak bisa membantah perintah Anita. Jika bukan karena menghormati Anita dan butuh uang, Sophie sudah pasti akan menolak hamil anak Nicholas. Bunyi bip-bip seseorang menekan ke atasan di pintu apartemen membuyarkan lamunan Sophie. Beberapa detik setelah itu masuklah Nicholas dengan koper birunya. Hai, Sof. Lo udah makan? Sapa Nicholas ramah. Sophie tersenyum tipis sambil menggeleng. Pak Dik mau saya buatkan makan malam. Enggak usah, kita makan di luar aja. Gimana? Dengan berat hati Sophie mengangguk. Lo boleh, Pak, lemas. Wah ya, Anita telepon gue. Dia bilang, lo lagi subur malam ini. Apa lo siap kalau kita? Sophie menghela napas panjang. Siap, Mas. Well, gue tau he said.